ini maka akan muncul form seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti tampilan awalnya kalau kita pilih formulir kosong, kita pilih form, dan kita pilih bisa pilih kuis kosong, atau pilih dari yang kosong ini. Jadi saya mulai dari yang kosong ini Bapak Ibu. Jadi kita pilih dari lembaran kosong ini. Malam ini kita hanya membuat kuis dulu ya Bapak Ibu, sertifikatnya besok kita teruskan. Hari ini kita berfokus pada Google Form dulu. Nah, seperti ini. Maka nanti Bapak Ibu semuanya yang sudah ke Google Form, tampilannya seperti ini nanti. Dia akan formulir tanpa judul, di sini ada pertanyaan tanpa judul, opsi 1. Beginilah tampilan awalnya. Jadi kalau kita ingin membuat kuis, kan awalnya kita buat judul kuisnya dulu ya. Kayak seperti tadi saya buat kuis mengenal Mesaraya. Nah, di sini jangan lupa di formulir tanpa judul, di sini diganti nama formnya. Nah, kalau kita sudah menuliskan di sini, maka kalau kita ketikkan aja di sini dia terganti otomatis tanpa harus kita ketik. Gitu. Ini udah otomatis dia judulnya. Nah, selanjutnya kita di sini kan biasanya buat deskripsi. Deskripsi dari tugas latihan kita. Misalnya pilihan berganda, jawablah pertanyaan berikut gitu ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang benar gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini di bagian bawah, ini adalah lembar pertanyaan kita. Hal yang pertama sekali ketika kita buat kuis, itu kan kita serahkan nama. Kita buat nama anak. Nah, di sini pilihan jawabannya singkat. Jawaban singkat. Nah, ini nama. Terus di bagian sini Bapak Ibu, ini adalah pilihannya. Ada yang namanya jawaban singkat, paragraf, pilihan berganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, kisi-kisi, pilihan berganda, peta, kotak centang. Jadi kalau misalnya kita ingin membutuhkan nama, maka kita pilih jawaban singkat. Jenisnya ini kan jenis pertanyaannya itu dengan jawaban singkat, nama ya. Dan ini wajib diisi. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, ketika kita menjadikan form ini menjadi kuis, kita harus setel dulu formnya menjadi kuis, karena form ini bisa menjadi alat survei ataupun kuis. Kalau yang biasa saya gunakan untuk daftar hadir presensi Mesaraya setiap minggunya itu menggunakan label yang namanya survei. Jadi itu juga menggunakan Google Form, dan kuis juga menggunakan Google Form. Jadi kalau kita mau kuis, kita ubah setelan dulu Bapak Ibu. Setelan, kita awal sekali kita ubah dulu setelan. Ini bisa di awal bisa di akhir sih, tapi saya lebih senang di awal biar lebih mudah gitu kita buat soal. Jadi di bagian setelan ini, di sini ada bacaan jadikan ini sebagai kuis. Nih, kalau nanti awal mula dia tidak aktif, kita aktifkan seperti ini. Kalau ada yang menggunakan laptop bisa langsung dipraktekkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada kendala bisa langsung dipertanyakan, tanyain gitu kan. Iya Bu Syarifah, saya sedang mempraktekkan ini. Oh ya. Dan jika nanti saya terlalu cepat juga disampaikan. Iya, baik Bu Syarifah. Oke.
Nah, kita setel dulu ini, setelan menjadi kuis untuk Google Form-nya. Dan di sini terdapat nilai poin. Nah, ini pengaturannya. Pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab dengan benar. Nah, ketika responden atau siswa menjawab tidak benar, maka mereka melihatnya mana jawaban yang salah. Itu untuk ini ya, mana jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Nah, begitu juga jawaban yang benar, responden dapat melihat ini diaktifkan atau tidak gitu kan. Baru nilai poinnya. Nah, seperti tadi sudah kita lakukan, Bapak Ibu semuanya dapat melihat nilai poin. Itu karena di pengaturan ini sudah diaktifkan. Tapi kalau misalnya ini tidak diaktifkan, maka poinnya tidak terlihat. Poinnya tidak terlihat. Jadi kita harus aktifkan. Nah, kita juga bisa menetapkan nilai poin pertanyaan difficult. Artinya nilai poin selalu kita buat 20 gitu kan, biar nggak capek ubah-ubah lagi, kita langsung difficult kan, defaultnya kan. Jadi 20 misalnya. Itu ini opsional ya, bisa Bapak Ibu kreasikan. Ini bisa juga tidak diisi juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini ada jawaban. Di sini ada jawaban, pengaturan jawaban ini. Mengelola cara respon, dikumpulkan dan dilindungi. Kita lihat. Ini biasanya saya tidak mengumpulkan email dari responden. Karena kalau saya kumpulkan email dari responden, nanti bisa dia harus masuk dulu. Login itu mengisinya harus masuk dulu ke akun Gmail. Nah, itu nanti ribet di kita. Biasanya ribet ya kalau begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya menggunakan akun Belajar ID, maka di sini batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dinonaktifkan. Kenapa? Biar nanti anak-anak yang belum aktif akun Belajar ID-nya bisa menggunakan akun Gmail. Nah, kalau misalnya tidak tidak dimatikan, maka seperti kejadian Pak Haidir tadi sore, saya kasih link, saya lupa ininya masih diaktifkan, sehingga Pak Haidir perlu izin untuk mengisi link yang saya kasih. Jadi susah begitu, jadi 2 kali kerja. Jadi kita harus nonaktifkan. Kalau yang Belajar ID ya Bapak Ibu, ini batasi ke 1 jawaban. Artinya Bapak Ibu semuanya, ini peserta didik cuma bisa sekali menjawab saja. Kalau misalnya kita aktifkan seperti ini, peserta didik hanya sekali saja menjawab. Misalnya dia dapat nilai 20, dia mau mengulang lagi, tidak bisa. Nah, itu kita batasi. Atau kita tidak izinkan mereka mengulang beberapa kali. Nah, maka kita batasi ke 1 jawaban. Tapi kalau misalnya kita mau mereka memperbaiki, ini dimatikan saja. Itu. Nah, saya rasa untuk pengaturannya kuis di situ. Selanjutnya di presentase ini kita bisa lihat. Nanti bisa Bapak Ibu lihat pengaturan ini. Di sini yang biasa saya rubah adalah konfirmasi pesan. Di sini kan ada jawaban Anda telah dicatat. Nah, gitu kan? Ini kita bisa edit dengan kata-kata ini kita bisa tambahkan dengan ucapan terima kasih telah mengisi gitu kan, untuk kata akhirnya. Kuis dengan baik gitu ya. Misalnya nih. Oke. Setelah itu kita simpan. Nah, ini sudah kita atur semuanya.
maka kita kembali ke pertanyaan. Nah, setelah kita atur di setelan semuanya, kita kembali ke pertanyaan. Oke. Selanjutnya, gimana kalau misalnya latihan itu kan kita perlukan nama. Tadi kita sudah buat. Nama ini nggak perlu ada kunci jawaban, Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, di sini tertera yang namanya poin. Nih poin. Kalau di nama itu kan nggak perlu ada poin ya. Jadi kita harus ganti ini ke poinnya menjadi 0. Dengan cara kita klik kunci jawaban ini. Dan di sini ada poinnya, kita ganti 0. Dan selesai. Setelah nama apalagi? Kelas ya. Pasti kelas. Untuk menambah pertanyaan, kita bisa klikkan tanda plus ini. Di sini ada tanda plus. Kita klik dan sudah ada di sini opsinya. Kita buat kelas. Nah, kalau di kelas ini Bapak Ibu semuanya, kita bisa suruh anak tinggal memilih. Nah, caranya kita pilih di sini di jenis jawabannya ini kan pilihan berganda ya. Di sini kita ganti dengan drop down. Nanti kita akan lihat hasil dari drop down ini seperti apa. Ini drop down. Dan di sini opsi satunya kita pilih misalnya kelas 10 gitu kan. Atau kelas 10 IPA. 11 ya. 11. Dan opsi kedua misalnya kelas 11 IPS. Nah, ini kan dia biasanya kan soalnya sama ya, cuman kelasnya yang berbeda. Jadi nanti anak-anak kalau misalnya sama-sama kelas 2, tinggal memilih mereka kelas 2 IPA atau kelas 2 IPS. Jadi nggak perlu tulis lagi, anak-anak tinggal memilih aja. Dan poinnya juga kosong untuk kelas. Kita edit di kunci jawaban dan di sini tetap kosong. Kita kosongkan. Begini. Nah, kita buat 5 pertanyaan aja ya. Biar nanti cepat, nanti ada sesi tanya jawabnya lebih lama. Nah, ini masih sesi identitas anak ya Bapak Ibu. Belum sesi pertanyaan. Jadi, setelah ini Bapak Ibu, kita masuk ke bagian pertanyaan. Kalau sudah nama, kelas, dan kita masuk ke bagian pertanyaan. Kita boleh tambahkan bagian untuk memisah antara identitas dengan pertanyaan. Seperti tadi kan Bapak Ibu mengisi nama, alamat, dan email. Setelah itu berikutnya baru ada yang namanya pertanyaan. Nah, itu namanya dibagi menjadi 2 bagian, begitu dia. Satu bagian untuk identitas, satu bagian untuk pertanyaan. Jadi di sini saya tambahkan bagian dengan cara di sini Bapak Ibu perhatikan ada kotak-kotak nih. Kotak persegi panjang 2 ya di bawah. Ini bisa kita klik. Nah, dan ini bagiannya. Ini bagian sesi pertanyaan. Ini identitasnya, bagian identitas, dan ini bagian sesi pertanyaan. Di sini kita bisa buat perintahnya, misalnya seperti tadi saya buat seberapa kenalkah Anda dengan Nuseraya gitu ya. Gigi Aceh Utara contohnya ya. Deskripsi ini tetap sama tadi, perintah kita boleh opsional juga, boleh tidak digunakan, boleh digunakan. Jadi kita tadi saya buat
jawab pertanyaan berikut. Contohnya ya. Oke. Ini judul bagiannya. Untuk menambahkan pertanyaannya seperti tadi sama juga, kita tambahkan tanda plus di sini. Nah, ini baru masuk sesi pertanyaan untuk menilai. Untuk menilai siswa-siswi kita ya. Jadi ini saya kaitkan dengan Mas Raya, nanti Bapak Ibu bisa kaitkan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sendiri. Nah, ini contohnya saja biar kita bisa mudah memahami aja. Pertanyaannya tadi pertama, siapakah? Siapakah Ketua IGI Aceh Utara saat ini? Gitu tadi pertanyaannya. Nah, pilihannya kan pilihan berganda ya. Nah, kita tinggal pilihan berganda. Di sini tinggal tadi kita pilih opsi jawabannya. Misalnya Haidir Rashid gitu ya. MPD. Ya. Untuk menambahkannya kita tinggal klik tambahkan opsi. Tambahkan opsi jawaban. Di sini kita klik aja di bagian bawah. Nih. Rizky Aulia. Contoh ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada satu lagi, kita tambahkan opsinya Gus Dalani MPD. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Nah, setelah ini kita harus memilih kunci jawaban, menetapkan kunci jawaban ini yang benar yang mana dengan cara klik kunci jawaban di sini. Ini kita berikan poinnya Bapak Ibu, sehingga tadi ada poinnya di Bapak Ibu semuanya. Saya berikan poin 20 satu pertanyaan karena ada 5 pertanyaan tadi ya. Dan kita klik jawaban yang benar yang mana. Nah, jadi sehingga nanti peserta didik atau yang seperti yang udah Ibu Bapak lakukan, ketika memilih Haidir Rashid atau Rizky Aulia, maka jawabannya salah. Yang benar adalah Gus Dalani MPD, begitu. Jadi sudah seperti ini, kita klik selesai. Nah, begini. Dan ini silakan wajib diisi. Karena kalau tidak diisi, tidak bisa mengirimkan jawaban. Begitulah kira-kira. Jadi anak-anak juga harus wajib mengisi semua pertanyaan kita, baru bisa mengirimkan hasil jawabannya. Begitu. Setelah itu, ingin menambahkan pertanyaan nomor 2. Kita tinggal tambahkan plus juga, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Contoh saya tadi, siapa sekretaris? Sekretaris IGI Aceh Utara saat ini. Posisinya tetap pilihan berganda ya Bapak Ibu. Posisinya tetap pilihan berganda. Dan di sini kita memilih, kita bisa langsung copy ini juga sepertinya. Oh, enggak. Kita tulis saja di sini sama Haidir Rashid. Rizky Aulia. Begini dan seterusnya Bapak Ibu, dan seterusnya untuk menambahkan jawab pertanyaan dan seterusnya seperti itu. Kita tambahkan plus lagi. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan foto ataupun video. Jika ingin menambahkan foto,
kita bisa klik di sini. Di sini ada tanda foto, tanda ini. Kita klikkan saja. Nah, kita bisa unggah dari dari PC kita, komputer kita, atau kita bisa telusuri dengan Google. Atau kita ingin mencari gambar di Google nih. Misalnya ini Google penelusuran, kita cari coba tentang apa ya? Gigi juga ya, gigi. Logo, coba ya. Kita cari gambarnya. Sepertinya untuk gigi sini tidak ada ya. Tidak menasional ini. Tidak terdapat. Coba ulangi kata guru. Tidak terdapat. Kita ambil contoh aja ya Bapak Ibu ya, gambar ini aja, topi aja. Nih, kita klik dan kita tinggal sisipkan. Setelah itu kita beri pertanyaan di sini. Gambar di bawah ini, kau sebutkan nama gambar di bawah ini, gitu aja ya, yang mudah-mudah saja. Sebutkan gambar di bawah ini, contohnya ya, kau sebutkan ya. Ini misalnya topi, gitu ya jawabannya, pilihan jawabannya, tas atau gitu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Habis itu apa lagi ya? Hitam, gitu aja. Oke. Nyambung ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, di pilihan berganda ini juga kita bisa sisipkan gambar. Nih, ini ada gambar, di sini tambahkan gambar juga bisa. Nih, tambahkan gambar, nanti kita coba satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita pilih ini, nanti kita selesaikan jawaban pertanyaan nomor 3. Kita pilih kunci jawabannya yang mana yang benar. Misalnya ini. Dan kita tentukan poinnya 20 juga. Oke. Setelah itu baru selesai. Nah, ini untuk memilih, di sini tadi udah untuk menyisipkan gambar. Di sini tadi udah kita ganti pertanyaan kunci jawabannya. Ini kita tambahkan kunci jawabannya dan selesai. Oke. Ini kita 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada poin total Bapak Ibu. Jadi kan karena 3 pertanyaan, kita tadi memilih satu pertanyaan 20 poin. Sehingga 3 pertanyaan dia 60 poin. Terlihat di sebelah atas ini. Ini di sini terlihat poin totalnya. Oke. Di Google Form itu juga bisa menyisipkan video. Kita juga bisa menyisipkan video dengan cara ini di sini. Tambahkan video. Kita juga bisa, misalnya kita ingin memberikan video tentang pembelajaran atau tentang materi kita. Setelah itu anak-anak baru menyimpulkan atau menjawab pertanyaan kita setelah menyaksikan video. Maka kita bisa sisipkan video dengan cara klik tambahkan video. Dan kita bisa menelusuri dari YouTube. Di sini kita penelusurannya dari YouTube atau memasang URL atau link. Misalnya di Google Drive kita punya link juga bisa di sini. Dan paling mudah itu menggunakan link YouTube, Bapak Ibu. Jadi paling mudah itu menggunakan link YouTube. Misalnya saya cari punya saya ya Bapak Ibu. Contohnya
judulnya misalnya perhatikan, tonton video berikut. Setelah itu jawablah pertanyaan di bawahnya. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi videonya sudah nampil, pertanyaannya belum, kita tinggal tambahkan dan kita kasih pertanyaannya. Video di atas menjelaskan tentang, contohnya ini videonya kebetulan tentang corona. Kemarin saya buat lomba video pembelajaran di sekolah saya, di sekolah kami ya, tentang alhamdulillah hasilnya luar biasa, di luar dugaan saya sebenarnya ini. Jadi di sini videonya tentang corona tahu apa lagi ya, vaksin dan tipus, contoh. Dan kita pilih kunci jawabannya yang benar corona dengan poin 20. Selesai ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum melanjut? Saya kasih kayaknya sesi diskusi, atau saya selesaikan dulu. Bu Ayuni, kira-kira gimana? Ya, mungkin Bu Sarifah ada yang mau bertanya terkait dengan cara membuat soal dan kemudian selanjutnya proses terkait materi yang sebelumnya. Pun mungkin dari peserta jelas semua, tapi saya rasa ini sudah jelas, namun ada yang mau di-sharingkan atau bagaimana kita tanya jawab saja sebelum materi selanjutnya. Oke, enggak, saya lanjutkan aja dulu sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Oke juga. Oke. Sebentar lagi sih selesai. Sudah Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya ini kan salah nih, ini mau soalnya di duluan daripada soal yang ini, soal yang video. Nah ini udah terlanjur di bawah. Gimana caranya? Kita tinggal tarik saja, ini ada titik 6 ya di bawah ini, kita tarik, kita klik dengan tahan dan kita bawa ke atas untuk memindahkan soal. Misalnya di sini. Oke, sudah. Oke, ini mungkin menurut kita sudah selesai ya Bapak Ibu, sudah selesai soal kita. Nah, ini poinnya 80. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, di Google Form ini yang bisa menghitung poin adalah dengan jawaban pilihan berganda atau drop down jenisnya. Jenis soalnya itu pilihan berganda atau drop down. Jawaban singkat juga bisa, tapi kita harus benar-benar memikirkan jawaban apa yang bakal dimasukkan anak yang berkaitan sama-sama begitu. Misalnya saya ambil contoh ya, satu ya, boleh. Saya ambil contoh dengan jawaban singkat. Saya tambah pertanyaan. Oke, ini saya tambah. Ini tadi salah ya. Saya tambah pertanyaannya, misalnya ibu kota provinsi Nanggro Aceh Darussalam, kan? Ibu kota provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ini kan jawabannya Banda Aceh ya.
Pasti jawabannya kan Banda Aceh. Ini kan. Nah, kita membuat kunci jawabannya itu, anak-anak pasti kan menjawab kalau yang tahu ya. Ini jawabannya pasti Banda Aceh gitu kan. Cuman kemungkinan besar Banda Acehnya itu tulisannya seperti apa? Apakah tulisannya huruf besar semua, huruf kecil semua, atau hanya huruf besar kecil, atau B titik Aceh, kayak gitu. Jadi kita harus tuliskan semua kemungkinan yang bakal ditulis anak di jawaban ini, sehingga terbaca poinnya mereka jawabannya benar. Itu kalau untuk jawaban singkat. Tapi kalau paragraf, dia tidak bisa terhitung poinnya. Yang bisa hanya pilihan berganda, drop down, dan jawaban singkat. Dengan catatan, jawaban singkatnya juga kita harus pikirkan taksir bahwa anak akan menjawab model jawabannya Banda Aceh, tulisannya yang huruf besar semua. Jadi kita harus perhitungkan, kita tambahkan jawabannya ini, tambahkan jawaban yang benar B Aceh atau Banda Aceh huruf besar semua, atau Banda Aceh huruf kecil semua, atau B Aceh atau Banda A, misalnya nih contohnya. Jadi kita harus perhitungkan jawaban anak yang benar nih, sehingga ketika mereka menulis Banda Aceh dengan hurufnya besar semua, maka jawaban mereka benar. Mereka menulis B Aceh, jawabannya itu kan benar ya, singkatannya biasanya B Aceh gitu, mereka jawabnya bisa benar. Begitu. Sehingga poinnya tetap menjadi 20. Kalau misalnya di antara ini tidak sesuai dengan jawaban mereka, maka nilainya 0 poinnya mereka untuk di jawaban singkat. Padahal maksudnya sama gitu kan. Jadi ini kita kalau sudah kita pilih, tambahkan jawaban yang benar ini, maka kita selesai. Oke, ini sudah selesai. Kita perhatikan di sini perbedaannya kalau di pilihan berganda. Pilihan berganda kita hanya memilih. Kalau di sini ada keterangannya nih di soal kita ya. Jawaban yang benar B Banda Aceh, B Aceh, Banda Aceh, Banda Aceh, B A, Banda A, gitu kan? Sehingga nanti anak-anak kalau menjawab di antara kata ini di sini, maka jawaban mereka benar. Gitu. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu. Jadi, oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu soal kita. Sebelum kita kirim, coba kita lihat dulu. Ini poin totalnya 100 sudah. Kita bisa melihat pratinjaunya di sini di tanda mata ini untuk melihat hasil kuis kita. Kita lihat pratinjaunya. Jadi nanti pratinjaunya kira-kira anak-anak seperti inilah menjawabnya. Misalnya saya buat nama saya Saripah, namanya, dan kelasnya. Tadi kita memilih drop down ya, tinggal pilih klik. Anak-anak tinggal memilih, tinggal kelas 11 IPA, contoh. Baru kita pilih sesi selanjutnya. Masuk kepada pertanyaan. Nah, ini masuk kepada pertanyaan. Di sini jawabannya ini, misalnya gitu kan. Ini apa, sebutkan gambar di bawah ini, topi gitu. Oke, ini siapakah sekretaris IP Aceh Utara? Oke, jawabannya. Nah, di sini bisa anak-anak memutar videonya. Oke. Ini nggak dengar suaranya ya Bapak Ibu ya? Ya, ini bisa anak-anak melihat videonya. Habis itu di sini kan ada pertanyaan. Video di atas menjelaskan tentang setelah itu corona, itu kan jawabannya tadi. Setelah itu ibu kota provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah di sini tadi Bapak Ibu
Kalau misalnya kita tadi menjawabnya Banda Aceh ya, tadi misalnya Banda Aceh, benar nggak kalau misalnya seperti ini gitu? Kita si jawaban yang benar aja. Banda Aceh. Nah, seperti ini. Lanjutnya kita kirim. Nah, dan kita bisa lihat skornya. Nah, poin totalnya 100. Nah, artinya jawabannya benar semua ini. Nah, gitu. Tapi di sini ya masih salah ya. Banda Aceh salah di sini, tapi dapat poinnya 10. Kalau di sini ada. Jadi gitu Bapak Ibu, kalau misalnya di jawaban singkat, dia hanya bisa satu kata gitu, satu kata untuk pilihan jawabannya. Jadi kalau misalnya kita membuat soal dengan kuis online ini, maka alangkah baiknya kita memilih hanya drop down dan pilihan berganda saja, agar memudahkan kita untuk sistem penilaiannya. Tapi kalau misalnya jawaban singkat atau paragraf itu tidak bisa dinilai secara langsung oleh Google Form-nya. Gitu. Nah, itu dia. Nah, bagaimana mengirimnya ke siswa? Sekarang tadi karena sudah selesai, bagaimana cara mengirimnya? Kita tinggal kirim. Di sini ada kirim. Dan kita bisa kirim email. Langsung kita masukkan emailnya, atau hanya mengambil linknya dengan di tengah ini, link. Ini kan linknya panjang, bisa kita perpendek. Oke. Dan kita bisa salin linknya, kirimkan ke grup WA atau grup WA lah ya, ke siswa gitu, bisa dikirimkan. Google Form ini juga bisa digunakan di handphone ya Bapak Ibu, tidak harus di ini, nggak harus di laptop atau di di perangkat PC. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat hasil kerja kita yang barusan kita praktekin ya. Oke, mungkin itu untuk materi Google Form. Jika ada pertanyaan, silakan buka mic-nya saja. Jangan sungkan-sungkan. Nah, hari ini mungkin membuat kuisnya saja dulu. Untuk besok kita akan melihat di mana melihat hasil kuisnya gitu, biar kita nggak terlalu banyak beban untuk malam ini untuk mengingat. Ini nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya besok pagi. Coba buat soalnya 5 dulu di sekolah kan, untuk tes-tes sehingga timbul pertanyaan, dan besok kita diskusikan melihat hasil jawabannya di mana Bu nilainya gitu, biar kita bisa lihat, selain anak bisa lihat, kita di mana bisa lihatnya gitu. Jadi besok kita sambung lagi gitu Bapak Ibu. Silakan Bu Wahyuni, saya kembalikan ke Bu Wahyuni. Ya, baik, luar biasa sekali materi kita pada malam hari ini. Saya pun terpacu ini. Maunya besok itu kalau ada setelah saya mengajar ada pretest ataupun post-test kepada siswa, saya ingin langsung memberikan dalam bentuk kuis online ini yang saya dapatkan pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu guru lainnya juga mau bertanya. Ini ada Bu Aideriani nih. Bu Sarifah, kita buka sesi untuk bertanya jawab. Oke, silakan Bu Wahyuni. Ya. Silakan Aideriani untuk bertanya terkait dengan bentar Bu Wahyuni, bentar Bu Wahyuni. Baca dulu di tag-nya biar sekalian nanti Bu Sarifah untuk menjawab dari Bu Aidariani. Bu Aidariani kan nilai langsung dia. Ini ada pertanyaan dari Dian Masita. Iya. Silakan Bu. Baik. Oke. Sabar Bu Aidariani. Ya, Bu Dian Masita. Ya. Bu Dian Masita, bagaimana jika kita ingin membuat soal dalam bentuk rumus, misalkan rumus matematika, fisika, kimia, apakah di Google Form menyediakan fasilitas tersebut?
tersebut. Nah, itu dia pertanyaan dari Ibu Dian Masita. Silakan Ibu narasumber kita, Ibu Sarifah. Bu Putri Ganza lagi, Bu Putri Gunza ya. Untuk mengacak soal sebelumnya gimana Bu Sarifah? Ya, sebelumnya. Sebelumnya ya, nah saya terpantau tadi Pak Khaidir, jadi tidak nampak lagi nih soalnya. Boleh dibacakan Pak Khaidir? Putri Gunza. Ini Putri, berarti cewek nih, ya, ibu-ibu lah, bukan bapak-bapak nih. Untuk mengacak soal gimana Bu Syarifah? Jadi Bu Syarifah itu ada di teks, ada di kolom chat, ada 2 pertanyaan yang mungkin ini pertanyaannya luar biasa nih. Saya pun ingin bertanya bagaimana kalau dalam bentuk rumus. Kebetulan sudah ditanyakan oleh siapa nih? Bu Dian Masita. Oke Bu Aindaryani, sebelum Bu Syarifah menjawab, sekalian nanti Bu Syarifah dirangkum sama Bu Aindaryani. Silakan Bu Aindaryani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi mungkin nggak saya hidupkan. Ya, mungkin nggak saya hidupkan video karena tadi baru habis masak nih. Jadi Bu Syarifah, kalau misalnya kita duplikasi, misalnya nih soal nih kan, ataupun kita udah buat absen nih, kita duplikasi nanti dari linknya ini kita bagikan, kita buat ke acara lain misalnya. Saya pernah buat absen, nanti saya bagikan lagi, saya duplikasi absen tersebut, saya bagikan ke grup yang lain misal. Tapi nanti misalnya udah penuh ataupun udah kita ini tadi keluar di sana, nggak bisa kita gunakan lagi karena sudah pernah kita gunakan, misalnya Google Form tadi, absen tadi itu pernah kemarin itu. Saya coba biar jangan capek lagi, saya buat absen baru. Kemarin pernah jadi moderator untuk acara provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi kemarin dengan Pak Fitriadi. Jadi untuk hari besoknya itu saya duplikasi absen yang punya kemarin, yang sudah dijawab kan, padahal udah punya baru, tetapi waktu dijawab lagi sama peserta nggak bisa. Itu hampir sama dengan Bu Syarifah kemarin, kasih link udah pernah kita jawab. Kemungkinan Bu Syarifah juga duplikasi absen yang punya dulu. Ya, gimana caranya kita duplikasi misalnya soal yang sudah ada, nggak usah capek-capek ngetik atau apa, kita pindahkan lagi, kita duplikasi soal yang dari dulu. Itu Syarifah. Oke, Bu Aindaryani, sudah cukup pertanyaannya kira-kira? Iya. Kita duplikasi absen misalnya atau soal supaya bisa kita ambil soal-soal yang lama gitu. Ya, paham Bu. Jadi saya jawab dulu. Mungkin 3 dulu ya pertanyaannya. Saya jawab dulu dari Ibu Putri Gunza, yang mana pertanyaannya untuk mengacak soal gimana Bu Syarifah. Nah, untuk mengacak soal itu ada di bagian setelan, Ibu. Jadi di sini ada setelan. Di sini ada namanya pertanyaan. Sebentar, saya lihat di sini ada acak soal biasanya. Jawaban, batasan presentasi, tampilan. Nah, nih. Di sini di bagian presentasi, di sini ada acak urutan pertanyaan. Kalau di sini tidak aktif, artinya dia pertanyaannya berurutan. Nah, kalau kita ingin mengacak, maka pertanyaannya kita aktifkan, maka pertanyaannya tidak berurutan. Ini sudah kita aktifkan. Kita bisa lihat, tadi kita ingat pertanyaannya seperti apa ya. Di sini kita coba contoh dulu. Yang pertama, ketua, gambar topi, sekretaris, video, dan ibu kota. Kita lihat. Namun biasanya kalau kita ini sudah. Nah, kalau kita mengacak soal, jadi semua bagian itu teracak, Ibu. Kalau misalnya ini kita ini mungkin aman-aman saja ya. Kalau misalnya kita buat 2 bagian, antara bagian identitas dengan bagian pertanyaan, jadi dia tidak bercampur gitu.
sehingga kita bisa mengacaknya. Kalau kelas dan nama saja teracak kan tidak masalah ya biasanya. Nah, ini kita bisa, ini sudah teracak Ibu. Jadi kita tinggal aktifkan acak urutan soalnya tadi. Nih, yang tadi di sini ya, di setelan. Di sini ada presentasi dan acak urutan pertanyaan diaktifkan. Begitu Ibu Putri Gunza untuk mengacak pertanyaan. Nah, untuk Ibu Dian Masitoh, bagaimana jika kita ingin membuat soal dalam bentuk rumus, misalnya rumus matematika, fisika, kimia? Apakah di Google Form menyediakan fasilitas tersebut? Sepengalaman saya ya Ibu, kalau untuk rumus-rumus di Google Form itu tidak tersedia. Tapi kalau saran saya, ketika kita mau membuat rumus atau rumus matematika, soal kimia, itu saya lebih sarankan kita menggunakan foto. Artinya kita tulis dulu rumusnya dan kita foto, kita masukkan jadi seperti ini nanti soalnya. Saya lebih sering di soal saya tentang misalnya surah dalam Al-Quran. Kalau saya tidak bisa buat di sini, itu kan memang tidak disediakan ya. Itu saya foto dan saya buat ini seperti soal foto ini. Itu sih Bu solusinya dari saya. Kalau untuk di Google Form kayaknya tidak menyediakan fasilitas seperti itu gitu. Namun punya tetangga bisa ada menyediakan rumus seperti itu, tapi kalau di Google Form itu tidak ada. Begitu. Itu untuk Bu Dian Masita. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Satu lagi Bu Syarifah ya. Nah, dari Bu Aidaryani, silakan. Untuk Kak Aidar, sebenarnya bisa Kak Aidar untuk duplikat, karena piagam saya kemarin itu semuanya cuma satu form. Artinya ketika Kak Aidar buat daftar hadir, itu bisa digunakan berulang-ulang. Kita pertemuan udah berapa ya setelah break 3 bulan, ada sekitar 5 pertemuan kalau nggak salah saya ya. 5 pertemuan itu saya menggunakan link yang sama dan tidak diduplikasi, menggunakan link itu juga gitu. Artinya menggunakan link yang sudah ada. Nah, jadi misalnya kekhawatiran sebelum kegiatan, sesudah kegiatan tapi masih ada yang mengisi sampai esok hari, itu jangan khawatir, itu kita bisa stop sendiri. Kita bisa stop agar tidak bisa diisi lagi oleh orang lain. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu semua, bapak ibu semua telat mengisi daftar hadir, besok mau isi lagi itu tidak bisa, udah saya stop. Walaupun linknya sama dari minggu-minggu yang lalu. Nah, gitu. Masih bisa Kak Aidar untuk diduplikasi, masih bisa. Dan saya juga kalau untuk daftar hadir yang kita punya itu saya nggak duplikasi. Tapi kalau kita ingin duplikasi bisa. Caranya sama saja. Kita ambil form yang ingin kita duplikasi. Misalnya saya kembalikan ya, ini masih share sebentar. Sedikit jaringannya melambat. Oke. Nah, ini misalnya kuis Mas Raya sama Kak G, ini kan di sini. Ini kita bisa klik kanan. Untuk duplikatnya klik kanan buat salinan.
harusnya Kak Haidar kalau misalnya ada kegiatan seperti yang Kak Haidar tadi bilang, nggak perlu diduplikasi Kak. Mungkin kalau kebanyakan duplikasi mungkin ada peringatan seperti itu. Saya memang kalau untuk duplikasi form tuh jarang ya. Karena saya kalau misalnya saya buat kuis 2 kelas gitu kan, itu kan sama soalnya. Saya nggak pernah duplikasi 2 soal, saya hanya menggunakan satu form aja dan menggunakan metode seperti tadi. Tinggal metode memilih kelas berapa. Setelah itu nanti kita aturnya, untuk memisahnya itu kita atur di bagian spreadsheet-nya atau di melihat respondennya. Nah, itu kita jelaskan besok gitu. Jadi hari ini kita fokusnya hanya di Google Form dulu, cara buat kuis dulu. Kenapa? Biar apa yang kita ambil dari hari malam ini benar-benar bisa dipraktekkan gitu. Jadi nggak kebanyakan materi gitu. Iya, Jadi iya. hari ini di Google Form itu Kak Aida. Sebentar. Iya. Lupa kemarin misalnya buat pilihan kelas. Oke. Kemarin itu saya ambil dengan absen yang sama, tetapi saya buat untuk kelas lain. Lupa untuk saya buat pilihan saja. Kalau yang ini kan sekalian ini lagi udah dibuka belajar ID, akun belajar ID. Untuk menghentikan supaya ini biar data orang jangan masuk lagi ke kita drive bersama ini. Maksudnya pada ngirim-ngirim terus tuh kan penuh aja tuh punya kita. Kadang-kadang yang ngirimnya itu kayak iklan mau jual RPP atau apa kan. Bisa kita hentikan di mana kita tekannya? Udah lupa saya. Nah, kalau misalnya kita sudah tergabung dalam drive bersama, lihat anggota, kita boleh kakak lihat, kakak lagi buka drive bersama, ada buka laptop. Iya. Karena Iya, saya iya. memang kan untuk drive bersama belum pernah keluar ya, karena memang tidak ada yang mengirimkan apapun di saya gitu kan. Oke, nggak apa kalau nanti dapat di screenshotnya. Boleh. Karena kemarin ada sih waktu saya ikut itu katanya bisa, cuman sudah lupa karena jarang digunakan yang ini. Biasa saya gunakan yang punya email pribadi. Oke Kak. Oke. Nah, itu mungkin Kak kita lihat di sini nanti ya di bagian anggota, karena saya lihat nggak ada menu. Ada di Ada ya? sini hanya menu sembunyikan drive bersama gitu kan. Biasanya kalau memang kita mau keluar dia ada menu keluar ya. Mungkin karena memang saya belum pernah keluar nih Kak ceritanya. Nah, karena kan di sini bisa dilihat dengan sembunyikan drive bersama mungkin ya. Di sini. Oh iya. Sembunyikan drive bersama, artinya kita udah nggak bisa melihat lagi tuh drive bersamanya. Gitu. Berarti hilang nanti ya? Iya. Ini Kak saya banyak nih. Ini memang nggak pernah keluar nih cerita. Nah, di sini kan hapus drive bersamanya ini kan di apa ya? Ditandai. Ini nggak boleh dihapus. Artinya dia tidak mengizinkan kita untuk menghapus. Kecuali orang yang membuatnya sendiri. Misalnya Kak Aidar itu kan diundang oleh orang lain. Kak Aidar itu tidak ada akses untuk hapus drive bersama. Hanya bisa sembunyikan drive bersama. Jadi kalau misalnya seperti saya ini, Lisa Adliati, belum menghapus drive bersamanya, maka kita tetap berada di sini gitu. Berarti hilangnya cuman sembunyi di layar kita aja, padahal masih ada kan? Ya, tapi kita nggak melihat lagi apa yang dia kirim, karena memang kita sudah tersembunyi. Udah sembunyi dia, jadi nggak bisa lihat lagi kita. Iya, oke. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan lanjut dari Ibu Azizah. Bagaimana jika kita membuat soal yang menggunakan huruf hijaiyah untuk anak-anak? Tapi tadi sebelumnya sudah terjawab. Mungkin lebih jelas lagi, silakan Ibu Saripah. Oke, untuk Ibu Aziza, Ibu guru SMA juga ya Bu ya? Sama saya nggak salah ya? Bener nggak ya? Atau guru SD? Jadi Ibu, kalau misalnya huruf hijaiyah, di sini saya praktekin kemarin itu tidak bisa yang namanya secara langsung.
Bisa kita menulis huruf hijaiyah, tapi kita harus copy paste dari Word. Nah, cara gampangnya, kalau menurut saya, cara gampangnya Ibu, kita foto huruf-huruf hijaiyah tersebut, dan habis itu kita masukkan di sini. Jadi nanti soalnya itu dalam bentuk foto seperti ini Ibu. Saya kalau misalnya buat kuis dengan anak-anak menggunakan surah Al-Quran itu kan, ayat suci Al-Quran itu saya selalu foto biar tidak salah gitu. Terkadang buat di Word pun suka salah huruf hijaiyahnya gitu kan, atau tidak ada barisnya. Maka saya kalau misalnya buat pertanyaan tentang soal-soal terkait dengan surah Al-Quran, maka saya buatnya menggunakan foto. Jadi nanti saya sisipkan foto seperti ini dan saya berikan pertanyaannya. Itu sih Bu Aziza untuk huruf hijaiyah menurut saya. Bagaimana Bu Azizah? Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Selanjutnya ada dari Ibu Farna Putri. Bagaimana kita setting pembatasan waktu untuk dapat diakses link tersebut? Itu Bu Sarifah. Seperti yang saya bilang tadi berarti ya Ibu, maksudnya kalau kita ingin menggunakannya untuk besok, tapi nggak mau lah sampai besok orang mengisinya. Jadi dia di sini Ibu. Tadi kan ada di menu atas ini ada pertanyaan, ada jawaban, ada setelan. Nah ini jawaban ada 4. Ini artinya udah 4 orang yang menjawab kuis ini. 5. Ini sudah ada 5 orang. Jadi kalau untuk pembatasannya kita pilihnya di jawaban. Di jawaban ini nanti kita jelaskan besok ya. Di sini ada menerima jawaban, ini masih aktif, artinya orang masih bisa menerima jawaban, orang masih bisa mengisi link kita. Kalau tidak bisa, kalau sudah dibatasi maka kita matikan saja. Nah artinya tidak menerima jawaban lagi, begitu. Itu Bu Wahyuni jawabannya. Bagaimana Bu Farna? Sudah jelas Bu, terima kasih Bu. Iya, sudah sangat jelas ya. Mungkin Sama-sama. ada ini ada selanjutnya ya, pertanyaan dari Putri Gunza lagi. Bisakah soalnya kita upload sekalian tanpa harus kita isi satu persatu? Misalnya soalnya ada 30 soal. Nah, bisakah soalnya kita upload sekalian tanpa harus kita isi satu persatu? Ini pertanyaannya Bu Sarifah. Nah, ini saya yakin pasti Ibu sudah punya stok soal ini di Word ya, atau di Google Dokumen pasti sudah punya stok soal. Jadi sehingga pertanyaannya seperti itu. Jadi Ibu benar sekali. Itu menjadi problema kalau misalnya kita punya soal sudah di Word dan kita simpan 30 soal. Namun gimana caranya untuk di form? Kalau di form itu tidak bisa sekaligus semua Bu. Tidak bisa sekaligus 30 soal kita masukkan di sini. Tapi caranya kalau saya sih biasanya mudahnya saya bagi 2 layar saya. Satu untuk Google Form dan satu lagi untuk Google Dokumen. Artinya gini. Jadi setiap pertanyaannya itu dicopas, di copy paste satu persatu. Tapi kalau untuk pilihan berganda itu bisa sekaligus. Kalau soal tidak bisa, kalau pilihan berganda bisa sekaligus. Saya mau ambil contohnya tapi tadi sepertinya bermasalah ini. Bentar ya, sampai coba dulu. Oke, sebentar saya tutup lagi dia. Ini lama. Saya cari kuis saya dulu, latihan. Dia dicopas aja Ibu kalau misalnya mau ini mau buat dari Google Dokumen atau Word,
Itu kita caranya dicopas, di copy paste ya. Misalnya soal nomor 1 gitu kan. Nih, soal nomor 1 kita copy paste soalnya, dan pilihan bergandanya pastikan bentuknya kayak gini, berurutan ke bawah gitu, kita bisa copy paste langsung. Tapi kalau sekaligus 30 itu tidak bisa, Ibu. Memang tidak bisa, karena memang harus satu persatu dia untuk di Google Form. Gitu. Itu sih, karena mau saya praktekkan nanti sepertinya terlalu lama ini. Tapi saya coba-coba juga. Itu Bu, sementara Bu Wahyu nih jawabannya. Ya, ternyata untuk mengisi sekalian ini tidak bisa ya Bu Syarifah ya. Kita memang harus mengisinya satu persatu, dan alternatif lain kita membuat satu lagi Google Form supaya lebih cepat. Benar demikian Bu Syarifah? Jadi gini, solusinya ternyata saya pikir saya bisa mensandingkan dua layar ya, dua lembar kerja. Satu itu di Google Form, satu lagi ada di dokumen atau di Word. Itu yang di Word soal-soalnya kita di copy paste aja ke Google Form. Tapi caranya memang harus satu-satu copy pastenya. Soal pertama gitu kan, baru urutan A B C D-nya. Saya cari dulu ya, satu soal saya, bentar ya. Kumpulan soal. Oke. Saya ambil contohnya satu ya. Bentar. Oke, contohnya ini ya. Ada nggak nih jawabannya kira-kira? Jaringannya melambat Bu Yuni. Laptopnya sudah mulai panas. Oke, ini ya. Iya. Nah, ini contoh misalnya ini ya, Ibu apa tadi ya? Bu Putri ya. Ibu Putri sudah punya soal seperti ini. Nah, Ibu Putri bisa copy paste ini semuanya. Menurut saya cepat juga sih, karena saya juga alhamdulillah untuk ujian semester ini saya menggunakan Google Form, yang sebelumnya manual ya. Saya copy paste. Bentar, masih muter deh. Belum normal. Loh, lama sekali ya. Dari pertanyaan ada yang lain kira-kira pertanyaannya Bu Wahyuni sambil menunggu? Ya, di kolom chat tidak ada lagi Bu Syarifah, namun mungkin ada Bapak Ibu guru yang langsung menanyakan. Silakan raise hand. Oke, ini kita copy soalnya, kita masukkan kemari. Ini lama, ini jaringannya agak susah nih karena laptopnya juga udah mulai panas.
Oke, saya tambahkan dulu ya. Tambahkan soalnya di sini. Nah, ini tadi pertanyaannya, copy paste. Nih. Oops, sorry, salah. Masih belum tercopy. Salin. Paste. Oke, ini soalnya sudah. Dan ininya juga kita bisa copy. Ini semuanya yang dari A, tapi dengan syarat A, B, C, D, E nya posisinya seperti ini. Ini kita copy. Maka dia sudah berurut di bagian bawahnya posisinya. Nah, begini. Jadi kan lebih mudah juga, nggak terlalu sulit juga gitu kalau kita sudah punya stok soal. Jadi kita tinggal copy paste aja di Google Form-nya. Ini kira-kira Ibu dari yang upload 30 soal sekaligus itu tidak bisa, tapi kita bisa solusinya seperti ini. Kita copy paste satu-satu gitu. Nggak usah diketik lagi. Sama juga sedikit menghemat waktu juga. Kalau yang dari form nggak bisa ya, kita copy langsung berurutan begitu ya? Enggak Bu, kalau dari form nggak bisa. Kalau dari form nggak bisa dia. Iya, oke Bu, terima kasih. Ini jawaban dari Ibu Putri Gunza. Saya rasa Ibu Putri Gunzanya sudah memahami. Bu Sarifah, ini ada satu lagi penanya dari Ibu Suharni yang sudah raise hand. Bu Suharni, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan sedikit. Ya, saya sangat tertarik dengan ini untuk memotivasi guru tentunya ya. Cuma di sini kekhawatiran ketika nanti kita membuat penilaian dengan Google Form seperti ini, itu dikhawatirkan banyak siswa yang nanti saling bertanya, istilahnya nyontek lah begitu ya, karena sama semua, ya bisa aja nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu kan. Jadi apakah ada cara termudah untuk istilahnya seperti UN dulu lah, istilahnya pakai sama soalnya tapi bisa berganti nomor, bisa berganti kunci jawabannya, urutan kunci jawaban. Jadi anak tidak terfokus kepada jawaban A, B seperti itu. Karena kan walaupun di lab komputer ataupun pakai HP, tetapi itu kan memungkinkan saja anak berbuat seperti itu. Jadi ini kekhawatiran, apakah ada cara yang termudah? Begitu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suharni Hairani. Ibu mau tanya saya, Ibu dari SMA Samudra ya? Iya. Oh, tadi ada yang bertanya kepada saya sebelum mulai, saya ambil upload foto, terlihat wajah Ibu seperti Ibu Suharni gitu. Iya. Jadi kan Ibu, pertanyaannya Ibu tadi terkait bagaimana cara mempermudah kita biar tidak meminimalisir kecurangan yang terjadi begitu ya. Yeah. Jadi caranya seperti yang dipertanyakan Bu Putri Gunza tadi, kita acak soalnya Ibu. Kita bisa acak soal. Jadi ketika anak, walau kita acak soal di sini, anak akan berbeda dapat urutan soalnya. Setiap anak akan berbeda mendapat urutan soalnya. Itu caranya tadi, itu di bagian setelan tadi sudah saya berikan. Di bagian setelan, terus di presentasi ini Bu. Ini di sini ada acak urutan pertanyaan. Jadi kita aktifkan saja sehingga anak yang satu dengan yang lain itu akan berbeda pertanyaan. Jadi urutannya tidak sama, sama seperti UN. Gitu. Itu Ibu kira-kira untuk solusinya bagaimana meminimalisir kecurangan yang terjadi. Kita Bu. Terima kasih Ibu. Semoga kita semua mampu menerapkan ini. Ya, ini cara yang
terbaik dan mengikuti perkembangan tentunya. Ya Bu, sama-sama. Jadi saya alhamdulillah kemarin untuk semester sudah saya buat juga sih. Memang belum semua siswa yang bisa mengikutinya, kadang terkendala dari kemampuan mereka mengoperasikan atau apa. Tapi kita tetap bimbing demi untuk meningkatkan potensi mereka juga. Karena kan zaman sekarang ini kan zamannya IT ya Ibu. Bukan kita ingin meninggalkan zaman dahulu, tapi kita harus ikut terus berkembang sesuai dengan zamannya gitu. Jadi saya pun pelan-pelan mengajak anak-anak saya, siswa-siswa saya mengenal yang namanya IT itu fungsinya banyak. Tidak hanya bermain game, tidak hanya untuk nonton ini, nonton itu begitu. Itu Ibu, saya alhamdulillah semester lalu sudah gunakan dan pertama sekali. Karena gini, kita juga sudah dapat secara otomatis nilai anak-anak tadi. Jadi kita bisa sudah bisa langsung secara efektif dan efisien, sudah langsung menerima ini nilaimu. Kamu harus remedi besok. Nah, bisa seperti itu langsung gitu kan? Itu dia menurut saya. Oke, Bu Wahyuni, kira-kira ada yang lain? Iya Bu Syarifah, tadi kita kan sudah latihan, terus sudah juga tanya jawab. Mungkin mana tahu ada dari Bapak ataupun Ibu guru yang telah menyelesaikan terkait tugas ini. Atau malam besok dikumpulnya. Bagaimana ini Bu Syarifah? Yang sudah diancang-ancang dulu pada malam hari ini. Mungkin bisa kita lihat salah satunya. Bisa Bu Syarifah? Ya, bisa juga Bapak Ibu kira-kira yang Bu Wahyuni mungkin ya udah selesai. Bapak Ibu kira-kira yang udah selesai Google Form-nya silahkan bisa di sharing di bisa chat, dibagikan bisa dibagikan di Google di chat. Nanti kita lihat gitu kan, kita lihat. Nah, untuk tugasnya sebenarnya itu cuman membuat Google Form ya, Google Form. Cuma besok kita mengelola hasil dari Google Form ini. Maka pastikan Bapak Ibu semuanya besok sudah memiliki kuisnya dan sudah dikerjakan minimal 2 orang lah, 1 orang pun boleh. Sehingga nanti kita bisa, tapi kalau 1 orang itu kayaknya terlalu sedikit lah. 2 orang ya, minimal 2 orang yang mengerjakan. Besok kita tinggal praktekin bagaimana mengelola hasil dari Google Form ini. Ini kan kita masih buat kuisnya aja. Tapi bagaimana cara kita melihat anak-anak yang sudah mengerjakan, anak-anak yang belum mengerjakan, berapa total nilai anak yang diterima, itu kan belum ada ya. Jadi kita bahas besok sambil menunggu bagaimana caranya mengirimkan sertifikat penilaian seperti yang sudah saya berikan tadi gitu. Itu Bu Ayuni. Oh, berarti untuk tugas malam hari ini malam besok aja Bu Syarifah ya? Iya benar Ibu Ayuni. Jadi kita nggak bisa langsung sekarang. Mungkin besok sebelum memulai kita akan coba sharing, siap-siapkan yang sudah punya link gitu. Iya. Untuk peserta malam besok bagaimana ini Pak Khaidir? Apakah yang memang sudah hadir malam hari ini atau bisa peserta lainnya? Oke, terima kasih Bu Syarifah, Bu Wahyuni yang teristimewa. Terima kasih kepada Bu Syarifah Daulay. Saya biasanya tergelincir lidah saya nih kalau sebut Daulay, nggak tahu itu pun. Jangan salah ya Pak ya, Daulay. Oh, Daulay. Oke, terima kasih Bu Syarifah Daulay yang luar biasa materi yang disampaikan hari ini. Ini merupakan kebutuhan dasar guru di mana kita guru pada hari ini menghadapi generasi-generasi yang luar biasa IT-nya yang melebihi kecerdasan mereka. IT lebih cerdas mereka ketimbang kita. Karena kita zaman produksi zaman dulu. Kalau mereka produksi zaman now. Jadi saya berpengalaman juga, saya pernah menerapkan Google Form untuk ujian, malah di SMP 5 Langkahan waktu itu, cuma karena terbatas HP agak sulit
waktu itu kami belum mendapatkan tab dari pemerintah. Tapi kali ini sudah dapat, namun saya sudah balik kanan dari sekolah tersebut. Jadi sangat gampang kalau kita guru menggunakan Google Form untuk ujian anak-anak. Kita periksanya nggak repot, nggak ribut, nggak masalah, nggak butuh waktu lama, langsung capcuk lihat aja di mana kita lihat Bu Syarifah, di script sheet apa namanya? Di Google Spreadsheet. Maklumlah Pak Gempung ya kan. Oke, jadi Bapak Ibu Guru perlu juga kita sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kita bersama, yang mana ada tujuan kita bersama, ada keinginan kita bersama, sehingga kegiatan ini terlaksana yang begitu luar biasa. Ini ada akibat dari keinginan kita bersama, tujuan kita bersama. Jadi Bapak Ibu, untuk sertifikat seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita tetap akan melaksanakan membuat sertifikat 32 JP, dan itu link absen sudah saya bagikan tadi di grup, mohon Bapak Ibu isi, karena itu membuktikan nanti ada sertifikat, kita tetap harus melampirkan absen dalam kita menggunakan sertifikat itu untuk bagian bagian bahan untuk menambah nilai angka kredit seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu diisi absennya, dan Bapak Ibu besok kita bersua kembali. Namun Bapak Ibu karena ini merupakan kita target 32 JP, ini mohon Bapak Ibu disiapkan tugasnya sambil kita duduk, sambil kita golek-golek, sambil kita ngopi. Kalau kami laki-laki bisa kita siapkan tugas yang begitu ringan yang akan diberikan oleh Bu Syarifah. Jadi seperti itu Bu Syarifah, tolong nanti siap sekalian aja Bu Syarifah ya, kantong tugasnya Bu Syarifah. Siap Pak Haidir. Oke, jadi Pak Haidir, sedikit nih materi tambahan ya, mungkin biar memudahkan guru kita semua ini. Kalau misalnya tidak ingin menggunakan laptop, kita juga bisa menggunakan HP Bapak Ibu untuk membuat Google Form ini. Sedikit saya beri gambaran sedikit boleh ya Pak Haidir ya? Siap. Oke. Kita ke Chrome ya Bapak Ibu. Chrome. Atau bisa juga ya ke Chrome. Di sini nanti pilih situs desktop. Ini Bapak Ibu pilih situs desktop. Ya. Sini kita ketikkan aja formulir. Nah, nanti dia tampilannya segini. Nih, sama seperti tampilan di laptop kita. Cuman layarnya lebih kecil itu aja. Tapi kalau tampilannya sama seperti laptop. Bentar ya, saya putar. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu, sama seperti laptop kan, persis. Jadi ini akunnya yang ini, yang ini bisa diganti pakai yang belajar ID kalau sudah terkoneksi, atau pakai Google akun Gmail biasa juga bisa. Dan seperti yang saya ajarkan permulaan tadi, maka klik di titik 9 ini dan pilih formulirnya di sini. Nah, kita pilih Chrome. Maka kita akan ditampilkan dengan formulir kosong seperti tampilan di laptop, sama persis. Dengan catatan di sini situs desktopnya aktif nih. Situs desktopnya aktif. Kalau tidak aktif, dia tampilannya tidak sama. Tampilannya seperti ini, dia berubah. Saya matikan ya. Nah, tampilannya segini. Jadi seperti ini nanti. Kalau saya lebih mudah, saya ganti langsung ke situs desktop. Jadi sehingga tampilannya sama seperti di laptop kita. Nah, itu sedikit Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya rumit tidak ingin menggunakan laptop atau menggunakan handphone, bisa. Saya juga sering juga menggunakan handphone untuk mengerjakan sesuatu.
gitu. Nah, caranya sama. Kalau sudah seperti ini sama caranya yang seperti yang udah kita jelaskan tadi. Nggak ada berbeda gitu. Itu sih Pak Haidir sedikit tambahan. Oke, terima kasih Bu Syarifah. Memang luar biasa Bu Syarifah ini ya. Benar Pak Haidir, sangat luar biasa ini. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kegiatan ini kegiatan kita bersama, untuk kita bersama, dan tujuan-tujuan juga kita bersama, yang tujuannya adalah sharing and growing together. Jadi Bapak Ibu nanti absennya diisi. Kita nanti ada pertemuan sekali lagi besok malam. Setelah itu nanti ada tugas juga. Tugasnya Bu Syarifah harus ringan-ringan, jangan terlalu berat Bu Syarifah, harus ringan-ringan Bu Syarifah. Tugasnya Jadi, ini saja Pak. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan sertifikatnya minggu depan langsung terkoneksi dalam email, begitu Bu Syarifah ya? Iya benar Pak. Jika misalnya nanti saya akan sampaikan rekapitulasi siapa yang mengumpulkan tugas, maka beliau yang berhak, Bapak Ibu yang berhak menerima sertifikat dan akan dikirimkan langsung ke email. Oke, siap. Memang luar biasa. Ini gak main-main lagi di Mesir Raya kayaknya nih. Oke, jadi saya rasa ada lagi Bu Wahyuni yang ingin disampaikan Bu Syarifah sebelum kita akhiri. Ini walaupun saya bukan moderator, sok-sok lah sesekali saya jadi moderator. Padahal Bu Wahyuni. Padahal sudah sangat luar biasa. Kalau nggak ada suara Pak Haidir, rasanya gimana kayak gitu kan? Sepi ya Bu ini ya, sepi kayaknya nggak ada nyawanya nih Mas Raya kalau nggak ada Pak Haidir. Nggak ada lo, nggak rame Pak Haidir. Ya tuh Bu Rita benar tuh ya. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali sudah berpartisipasi aktif selalu dari awal sampai akhir, masih bertahan sampai jam 22, jam 10 malam hari ini. Nah, saya tidak berat-berat sih sebenarnya tugasnya, saya kasih bocoran saja. Hanya membuat Google Form ini. Itu saja dulu, artinya kan apa yang saya sampaikan nyampe gitu. Ada buktinya nyampe dan bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, yang penting nyampe dan lengket, itu aja. Itu aja kira-kira Pak Haidir. Jika ada misalnya perkataan saya yang kurang berkenan atau terlalu cepat atau menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf. Yang saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syarifah Daulay yang telah memberikan materi terkait dengan pemanfaatan di Google Form dalam proses penilaian. Saya pada malam hari ini selaku moderator merasa sangat puas sekali dengan materi yang disampaikan Ibu Syarifah. Apalagi hal ini adalah saya sudah mengetahui Google Form tapi tidak sedetail yang telah oleh dari ataupun yang kuis telah kita berikan. Ini sudah sangat hebat waktu, terus tidak capek lagi conteng-conteng kertas. Nah, ini sangat luar biasa, benar-benar harus serius dipelajari. Demikian Pak Haidir. Jadi kita tutup aja acara kita pada malam hari ini Pak Haidir ya. Ya, saya selaku moderator pada malam hari. Ya Pak Haidir. Bentar dulu, saya ingin menyapa beberapa pendatang baru. Ada Bu, boleh Pak. Bu ini Maidayani, entah Bu Doktor ini Maidayani. Ini ada beberapa pendatang baru. Ada Pak Hendra dari Sekretaris IGI Kota Banda Aceh. Ada Bu Fitri Yani dan ada juga dari Aceh Timur tadi sempat japrian sama saya. Katanya kenapa terakhir kali saya tahu ada media ruang pembelajaran secara online yang sedemikian rupa katanya ya kan. Selamat bergabung di Mesir Raya. Insyaallah kita akan tetap mengudara dengan saling bersama-sama untuk mewujudkan impian bersama. Jadi itu saja, mungkin Bu Rita juga saya sapa, jangan dibilang saya sombong kali, Bu Aidariani yang tidak pernah alfa. Ya kan? Enggak sombong lah Pak. Bu Khairani ya kan. Iya. Oke.
Salam juga ke Pak Khaidir, Bu Rita, Bu Sarifah, teman-teman seperjuangan lainnya di Aceh Utara. Terima kasih terhadap Waalaikumsalam. ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Ini Pak Hendra mana nih? Pak Hendra zaman kita dulu ya? Ya, Namanya kok ya. udah lain ya? Ya, Bu Rita. Lupa saya Namanya edit udah nama. Lupa saya edit masuk dari Google Meet tadi. Hendra Saya pikir Erwin. kamu udah. edit nama anak. Foto-foto kamu lain ya, Pak Hendra. Oke, Ya. Bapak Oke. Ibu, terima kasih Pak Hendra dan terima kasih kawan-kawan yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu ini sudah jam 22. Terima kasih dan saya selaku KAG memohon maaf bila ada kata yang kurang mempan, kurang mantap atau kurang berkenan. Saya minta maaf dan saya kembalikan kepada Bu Wayuni. Ini boleh diakhiri. Saya pun mau minum kopi. Oke, Pak Haidil. Ya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sempat kali ya, bisa kali ya kalau buka kamera sebentar aja gitu. Kita foto. Oh, boleh banget. Iya kan Bu Rita ya. Bapak Ibu semuanya boleh dong dibuka kameranya karena ini cuma satu slide aja kayaknya nggak banyak-banyak. Aku tadi kok cantik-cantik. Oh iya, ada Bu Susriani lagi. Ingat yang lain. Buka kamera. Oh, Mana nih Bu Murni? Murni buka kamera dong. Bu Dian masih buka. Oke, sebentar ya. Di luar kamera. Bu Aida. Saya bukan melihat Bu Aida wajah nggak ada. cantiknya, tapi wajah semangatnya yang saya lihat. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu semuanya. Oke, udah. 1, 2, 3. Bentar, saya lupa ke kamera saya Bu sendiri. Fadriani. Ya. Ini pematerinya tidak membuka Iya, kamera. lupa ada yang Kasih buka kamera. tuh. Bu Dian Bentar masih ya. kalah, buka kamera dong. Iya iyalah. Lihat tuh, Kak Agi udah siap gaya Kak Agi. Oke, bentar ya Ibu Rita, saya buka kamera saya dulu. Oke, sudah terlihat? Oh iya. Oh, sudah. Oke, cantik kali Ibu Sarifah. Rupanya ini orangnya ya. Jangan gitu sama saya. Oke, dah. 1, 2, 3. Oke, sip. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Cantiknya Bu Rita luntur. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa malam besok dengan jam yang sama. Kita kita mantapkan 32 JP insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum. Terima kasih juga Bu Sarifah ilmunya. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu guru sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyimak materi terkait dengan pemanfaatan Google Form dalam proses penilaian oleh pemateri kita pada Ibu Sarifah Daulay. Insya Allah yang telah kita dapatkan pada malam hari ini segera kita kerjakan tugasnya, dan pada malam besok kita akan bersua kembali di Musraya bersama KAG, walaupun nama bersama KAG itu telah dihapuskan. Ya, saya selaku moderator pada malam hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya akhiri ya Bapak Ibu semuanya, saya tutup ya. Oke, selamat beristirahat, selamat kembali ketemu besok.